Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Korlantas Polri kembali menggelar Mudik Gratis Presisi 2024. Mudik Gratis Korlantas Polri melayani rute atau tujuan mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu malam. Presiden bersyukur proses pemilu bisa berjalan tepat waktu. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Bit Humas Polda Jatim menggelar Safari Ramadan. Bersama tim Bit Humas Polda Jatim mengunjungi kediaman dari Sunan Derajat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Korlantas Polri kembali menggelar Mudik Gratis Presisi 2024. Mudik Gratis Korlantas Polri melayani rute atau tujuan mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri kembali menggelar Mudik Gratis Presisi 2024. Dengan adanya mudik gratis ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas jelang Lebaran Idul Fitri 2024. Mudik gratis Korlantas Polri ini melayani rute atau tujuan mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Korlantas Polri menyediakan 400 bus untuk mengangkut sebanyak 20.000 penumpang peserta Mudik Gratis Polri Presisi 2024. Pemberangkatan mudik gratis ini akan dikoordinir oleh jajaran Polda Metro Jaya. Mudik gratis Polri Presisi 2024 juga digelar Polda Jawa Barat, bahkan Polda Jabar telah mengumumkan terkait pendaftaran. Korlantas Polri membuka pendaftaran mudik gratis dimulai pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 dengan total sebanyak 400 unit bus disiapkan dan alokasi dapat mengangkut sebanyak kurang lebih 20.000 penumpang untuk mengantar pemudik ke beberapa daerah Pulau Jawa. Korlantas Polri dalam program mudik gratis Polri Presisi 2024 dilakukan pemberangkatan dari lapangan Monas, Jakarta pada tanggal 6 dan 7 April 2024 mendatang. Adapun beberapa kota tujuan yang perlu diketahui untuk mudik gratis ini terdiri dari Jawa Barat, yaitu Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan kedua Banjar, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Untuk Jawa Timur, Surabaya, jalur utara, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Kedua, Madiun, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Malang, dan ketiga Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, pertama Semarang, Brebes, Tegal, Selawi, Pemalang, Pekalongan, kemudian Batang, Kendal, Semarang, Demak, Purwodadi. Yang kedua Solo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten. Yang ketiga Wonogiri, Pacitan. Kemudian keempat Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung. Yang kelima Purworejo, Kebumen, Purworejo, Magelang, Sleman, Yogyakarta. Keenam Yogyakarta, Kulon Progro, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Ketujuh Kudus, Jepara. Kedelapan Rembang, Pati.
Pemirsa, mulai tanggal 5 Maret hingga 16 April mendatang, truk-truk angkutan barang dilarang melewati beberapa ruas tol. Pembatasan ini untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol selama periode mudik Lebaran 2024. Namun ada sejumlah kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan dan tetap bisa beroperasi di ruas tol. Beralih ke informasi berikutnya, Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu malam. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-01-08-BA-05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian 1. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu malam. Presiden bersyukur proses pemilu bisa berjalan tepat waktu. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat memberikan apresiasi atas pelaksanaan Operasi Mantap Rata 2024, khususnya di wilayah Polres Banjar yang berjalan lancar dan aman. Hal ini disampaikan Irjen Pol Ahmad Wiyagus saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mapolres Banjar pada Rabu 20 Maret lalu.
ya, kepada rekan-rekan sekalian selama operasi Latak Berata ya. Syukur alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menonjol ya, yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar pada umumnya, khususnya di wilayah hukum Polres Banjar ya. Ini tidak lain tidak bukan karena kerja keras dari Kapolres yang didukung sepenuhnya oleh para terlibat utama dan anggota sebagai leading sektor paling depan ya, yang berhadapan dengan masyarakat. Kemudian juga pada saat terakhir Polri juga sama, Bapak Polri menyampaikan hal yang sama, yaitu memberikan apresiasi yakni pada seluruh jajaran ya, dari Sabang sampai Merauke ya, tidak terkecuali Polres Banjar ya. Ini tolong dipertahankan karena tugas kita ke depan tidak semakin ringan, tidak semakin mudah ya, di tengah situasi lingkungan strategis yang baik global, regional, kawasan, kemudian nasional, bahkan lokal pun akan terus terjadi perubahan yang sangat cepat ya. Makanya kita sebagai anggota Polri, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, harus melek informasi melalui teknologi yang ada dalam zaman kita. Jadi gadget ini jangan hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Kalau sekali buat saya silahkan, tapi benar-benar sebagai penunjang pelaksanaan tugas. Saya tidak lepas dari membaca informasi baik skala internasional sampai ke tingkat lokal. Lokal bukan hanya di wilayah hukum Polda Jabar, tetapi semua yang ada di Indonesia ya, nasional dan lokal. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan acuan. Bid Humas Polda Jawa Timur menggelar safari Ramadan, mengunjungi kediaman dari Sunan Derajat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.